mau datang ke Bali, hormati nilai-nilai budaya Bali. If you want to come to Bali again, respect culture and protocol. I'm sorry. Tidak boleh melakukan ini Do lagi. not do this anymore. Dilarang keras. It's forbidden. Santun, tertib di Bali. You have to respect Balinese culture and behave. Oke? Yes. Yeah. Komitmen? You have to be committed. No. Sorry. Oke? I'm sorry. Kalau tidak disiplin tertib akan ditindak. Oke? Sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Press release yoga bertajuk Tantric Full Body Orgasm. Pertama, viralnya promosi dan informasi di media mainstream maupun media elektronik tentang rencana kegiatan yoga di Bali bertajuk Tantric Full Body Orgasm yang diselenggarakan oleh orang asing dan mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat, anggota legislatif, pemerintah pusat, dan gubernur Bali. Kegiatan yoga ini sangat bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Bali yang memegang teguh adat istiadat dan norma agama. Gubernur Bali memberikan perhatian secara khusus dalam masalah ini dan meminta kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali untuk melakukan tindakan tegas kepada orang asing tersebut. Yang kedua, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2021, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali memerintahkan tim intelijen dan penindakan keimigrasian, divisi keimigrasian dan tim intelijen dan penindakan keimigrasian dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar dan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk berkoordinasi dengan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengumpulkan bahan keterangan dan mencari keberadaan orang asing tersebut. Atas bantuan tim Cyber Polri, lokasi yang bersangkutan dapat ditemukan dan tim bergerak menuju Ubud dan hanya dapat menemui pemilik tempat acara, tetapi orang asing tersebut sudah kabur. Yang ketiga, Jumat tanggal 6 Mei 2021, berbekal informasi yang sudah dikumpulkan, tim mendatangi alamat tempat tinggal orang asing tersebut di Uluwatu Village, House Gang Radut nomor 4 Uluwatu, Pecatu, Bali. Pada pukul 13 WITA dilakukan pengambilan keterangan terhadap pemilik Karma House of Tattoo yang beralamat di Jalan Penestanan nomor 8 Ubud, Bali. Hasil keterangan yang dikumpulkan, akhirnya orang asing tersebut ditemukan pada pukul 17 WITA dan dibawa ke kantor imigrasi Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan dan data warga negara asing sebagai berikut. Namanya Christopher Kyle Martin, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Kanada, tempat dan tanggal lahir Winnipeg 12 November 1983, nomor paspor KM 706178. Izin tinggalnya, izin kunjungan 211, masuk ke Indonesia 9 April 2021 dari Soekarno-Hatta. Alamat Uluwatu Village House Gang Radut nomor 4 Uluwatu, Pecatu, Bali. Christopher Kyle Martin mengakui bahwa acara yoga Tantric Full Body Orgasm sudah lama diiklankan dan lupa dihapus. Jadi iklannya itu sudah lama tidak dihapus. Acara yoga tersebut rencananya diselenggarakan pada tahun 2020 di Karma House of Tattoo, Jalan Penestanan nomor 8 Ubud, Bali, tetapi ditunda hingga tahun 2021 karena yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat sebagai instruktur yoga dan tidak memiliki izin kerja. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa yoga ini tidak memiliki kandungan seksualitas dikarenakan berbeda dengan genital orgasm dan lebih banyak mempelajari teknik pernapasan. Untuk mengikuti yoga ini, peserta diminta uang membayar 20 euro, sudah termasuk membayar sewa tempat dan makanan pada saat acara berlangsung. Keempat, selama di Indonesia, Christopher Kyle Martin menggunakan izin tinggal kunjungan. Dapat disimpulkan
bahwa Christopher K. Martin selama berada di Indonesia, khususnya di Bali, tidak menghormati adat istiadat serta budaya Bali, dan sesuai dengan pasal 75 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang keimigrasian yang berbunyi, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian, yaitu dideportasi kembali ke negaranya dan namanya dimasukkan dalam daftar tangkal, biasa disebut blacklist. 5. Deportasi terhadap Christopher K. Martin dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Mei 2021 pukul 15.20 WITA, dan direncanakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.50 WIB, kemudian melanjutkan penerbangan dari Jakarta transit di Doha menuju Kanada menggunakan penerbangan Qatar Airways pada hari Senin dini hari pukul 01.00 WITA. Keenam, Gubernur Bali bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia dan menindak tegas segala pelaku pelanggaran yang mencoreng nama baik bangsa dan martabat Indonesia. Ketujuh, sesuai arahan Gubernur Bali menghimbau masyarakat di seluruh wilayah Bali, para pelaku usaha pariwisata, tokoh masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya agar proaktif memantau dan melaporkan berbagai jenis praktek yang dilakukan oleh warga negara asing dan warga lainnya kepada pihak berwenang atau memuat di media sosial supaya bisa diambil tindakan tegas. 8. Sesuai arahan Gubernur Bali menghimbau kepada semua warga negara asing yang berkunjung ke Bali agar selalu berperilaku tertib dengan menghormati hukum dan nilai budaya masyarakat Bali. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi menegakkan kehormatan dan kewibawaan negara di hadapan dunia. Dan pasal 9 Mei 2021. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali beserta jajaran, para Kepala OPD Provinsi Bali yang hadir, Pak Kadis Kominfo, Kalhukum, dan Kepala Dinas Pariwisata, kawan-kawan media yang saya hormati. Saya perlu mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil mengenai materi press conference hari ini yang memang disusun secara bersama-sama. Saya koreksi langsung materinya untuk disampaikan kepada publik baik di dalam maupun juga di luar negeri. Saya menerima pemberitaan awal mengenai peristiwa ini melalui beberapa menteri yang pada tanggal 5 malam yang lalu langsung mengirim WA ke saya. Atas informasi tersebut, malam itu juga saya langsung berkomunikasi dengan Bapak Kanwil, kemudian Bapak Kapolda, dan juga Satpol PP Provinsi Bali untuk segera melakukan pelacakan, menemukan orang yang bersangkutan, karena ini sudah aktivitas yang menghebohkan kita dan merusak nama bangsa Indonesia, merusak citra pariwisata Bali, merusak, tidak menghormati nilai-nilai budaya Bali. Ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu saya segera berkomunikasi agar bisa ditemukan siapa orang ini.
Astokare dalam waktu tidak lama langsung bisa ditemukan, kurang dari 1 hari. Kemudian saya perintahkan untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan. Saya berterima kasih kepada Bapak Kanwil, Bapak Kapolda, dan juga pihak-pihak lainnya yang telah bertindak cepat menemukan orang yang telah melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di Provinsi Bali ini yang kita cintai. Apa yang dilakukan oleh Bapak Kanwil adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia tentu sangat menerima kehadiran wisatawan, apalagi dalam masa pandemi. Kita sangat berharap wisatawan baik domestik maupun mancanegara itu berkunjung ke Bali. Tetapi wisatawan yang akan kita terima adalah wisatawan yang bermartabat, yang menghormati hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, wisatawan yang menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat, terutama di Provinsi Bali. Tidak boleh Bali ini sebagai destinasi wisata hanya untuk kepentingan wisatawan hadir ke Bali, lantas kita mengorbankan nilai-nilai budaya yang merugikan Provinsi Bali, maupun juga itu akan mencoreng pariwisata Bali dan mencoreng hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tidak boleh terjadi. Karena itu mulai saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, momentum untuk melakukan bersih-bersih sesuai dengan visi Namun Sakti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Saya menyatakan bahwa ini merupakan langkah awal untuk memberikan sinyal kepada semua warga negara asing yang akan berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali, agar tetap menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghormati serta secara bersama-sama menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Bali, yang menjadi nilai-nilai yang adiluhung yang dihormati oleh masyarakat Bali. Dan kita berharap ini juga agar dihormati oleh siapapun juga yang berkunjung ke Provinsi Bali, agar nilai-nilai budaya Bali yang merupakan warisan leluhur kami di Bali itu tetap mendapat tempat yang mulia, terhormat di hadapan seluruh masyarakat dunia, dan harus menjadi komitmen tanggung jawab semua pihak, termasuk para wisatawan. Ini juga sekaligus untuk memberikan sinyal bahwa saya sebagai Gubernur Bali ke depan akan semakin tegas dalam menindak setiap wisatawan yang akhir-akhir ini berperilaku tidak tertib, tidak disiplin. Kita tidak akan lagi mentolerir hal-hal seperti ini karena sudah terlalu lama ini terjadi dan dibiarkan. Maka ke depan sesuai dengan visi Namun Sakti Loka Bali, Bali akan menuju pada pariwisata wisatawan yang berkualitas, yang menghormati hukum, yang menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat, serta tertib disiplin di dalam melakukan perjalanan selama berwisata di manapun juga sedang berkunjung di Provinsi Bali ini. Ini yang kita harapkan sekali ke depan,
agar Indonesia menjadi negara yang terhormat, tegak dengan kewibawaan dan kedaulatannya di hadapan seluruh masyarakat dunia. Begitu juga nilai-nilai budaya Bali tetap dijunjung tinggi oleh siapapun juga. Tidak boleh wisatawan itu berperilaku yang mencoreng atau tidak menghormati nilai-nilai budaya masyarakat Bali. Apa yang dilakukan ini akan kami teruskan, dan boleh jadi apa yang muncul ini baru sebagian. Kami akan terus menelusuri praktek-praktek yang tidak sehat ini demi alam manusia dan budaya Bali yang bersih sesuai visi Namun Sakti Teluk Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kaum Bali sejahtera, bahagia, skala niskala. Ini akan kita tegakkan, dan praktek-praktek seperti ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Dan apa yang kami lakukan ini seperti juga tanggal 5 Mei yang lalu kita mendeportasi warga negara asing yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan melukis masker di wajahnya lah dideportasi. Apa yang saya lakukan itu bersama Bapak Kanwil Kumham di Provinsi Bali, langsung saya laporkan kepada Bapak Menko Maritim, Bapak Menteri Kumham, Ibu Menlu, dan juga Menteri Perhubungan. Itu telah mendapat dukungan penuh dan diberikan respon positif bahwa itu memang harus dilakukan dengan tegas, dan agar saya juga terus melakukan tindakan tegas ini ke depan agar pariwisata Bali tetap terjaga dengan baik menuju pariwisata yang berkualitas. Kita tidak ingin diremehkan dalam urusan pariwisata ini, tapi kita ingin tegak sebagai bangsa dan negara yang memiliki kewibawaan, memiliki kedaulatan, harus kita jaga secara bersama-sama. Dan Bali dengan nilai-nilai kebudayaannya harus betul-betul kita pelihara secara baik-baik oleh siapapun juga, agar bertanggung jawab untuk menjaga alam manusia dan budaya Bali ini secara terhormat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah peduli, responsif, proaktif melaporkan apa yang telah ditemui, dan itu memang tidak pantas dilakukan oleh seorang wisatawan. Dan kami terus berharap agar seluruh masyarakat di Bali maupun di luar Bali sekiranya menemukan aktivitas seperti ini agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang atau memunculkan di media sosial supaya kami segera bisa mengetahui dan bisa cepat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami pastikan bahwa ini akan terus kami lakukan. Inilah momentum kami untuk melakukan bersih-bersih bagi wisatawan di Provinsi Bali. Dalam rangka pandemi COVID-19 ini telah memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan nilai-nilai yang berbudaya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Parama Santi. Om Santi 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 Om.